Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat kepada Rasulullah dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita akan melanjutkan materi iman kepada malaikat. Adapun skopnya, yang pertama memahami iman kepada malaikat, yang kedua menjadikan perbedaan malaikat, jin dan setan atau iblis, yang ketiga menyebutkan tugas dan nama malaikat. Adapun sequensinya, yang pertama menjelaskan iman kepada malaikat, yang kedua menguraikan perbedaan malaikat, jin dan setan atau iblis, dan yang ketiga menjelaskan tugas dan nama malaikat. Adapun stresinya, siswa dapat menjelaskan iman kepada malaikat, siswa dapat menguraikan perbedaan malaikat, jin dan setan atau iblis. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tugas dan nama malaikat. Selanjutnya kami akan menjelaskan pengembangan dari materi iman kepada malaikat. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab yang artinya menyampaikan pesan. Menurut agama Islam, malaikat adalah makhluk Allah yang gaib dan malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Jadi beriman kepada malaikat yaitu percaya sepenuhnya bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada, dan percaya kepada malaikat termasuk dalam rukun iman yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka, malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Surah Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan malaikat, jin dan setan atau iblis. Perbedaan malaikat, jin dan setan atau iblis, Allah menciptakan alam semesta beserta isinya dalam dua bentuk, yaitu ada bentuk nyata dan bentuk tidak nyata atau gaib. Untuk makhluk yang nyata, yaitu ciptaan Allah yang dapat dilihat, didengar dan diraba seperti manusia. Sedangkan untuk makhluk gaib, yaitu kebalikannya, yaitu ciptaan Allah yang tidak dapat dilihat, didengar, diraba seperti malaikat, jin dan setan atau iblis. Adapun perbedaan malaikat, jin serta iblis ini dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam perbedaan malaikat, jin dan setan atau iblis terbagi menjadi dua, yaitu dalam segi ciptaan dan dalam segi sifat-sifatnya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu dalam segi ciptaannya. Hadis Nabi Muhammad SAW dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, malaikat itu diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari nyala api, sedangkan manusia diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua dari tanah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa malaikat, setan dan manusia dijadikan oleh Allah dari asal yang berbeda. Menurut hadis ini, bahwa malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin, setan dan iblis diciptakan dari nyalanya api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Yang kedua, dalam segi sifat-sifatnya. Sifat-sifat malaikat, yang pertama, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala
yang sangat taat dan patuh terhadap perintahnya dan tidak pernah berbuat durhaka. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ghilazun shidadun la ya'funa Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Yang kedua, malaikat adalah makhluk Allah yang suci dari keinginan nafsu. Ia selalu merasa takut kepada Allah sesuai dengan firman Allah dalam potongan surah An-Nahl ayat 49 sampai 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, dan mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Surah An-Nahl ayat 49 sampai 50. Sifat-sifat jin dan setan atau iblis. Jin ada yang patuh dan ada yang ingkar sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna minna as-salihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Yang artinya, dan sesungguhnya di antara kami jin ada yang soleh dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Surah Al-Jin ayat 11. Yang kedua, setan atau iblis sifatnya sombong, ingkar, menentang perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyesatkan manusia. Menurut surah Shad ayat 75 sampai ke 77, yang artinya Allah berfirman, "Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk." Surah Shad ayat 75 sampai 77. Tugas dan nama para malaikat. Baik dalam Al-Quran maupun hadis tidak dijelaskan jumlah malaikat Allah seluruhnya. Namun yang wajib diketahui hanya 10 malaikat saja. Yang pertama, Jibril. Malaikat Jibril adalah kepala seluruh para malaikat. Dalam Al-Quran banyak nama yang diberikan kepadanya, seperti Ruhul Amin yang berarti roh yang diberikan kepercayaan, Ruhul Kudus yang artinya roh yang suci, dan sebagainya. Tugas utama malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, dan wahyu tersebut untuk disampaikan kepada umat manusia. Yang kedua, Mikail. Segala yang terjadi di bumi dan alam sekitarnya sangat mengagumkan. Hal ini tentunya akan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang ditugasi Allah untuk mengatur jagat raya ini adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail ditugaskan untuk mengatur perputaran dan perjalanan galaksi yang tak berujung, mengatur bintang-bintang yang tak terhingga jumlahnya, mengatur perjalanan tata surya, mengatur bumi dan dengan segala isinya, mengatur turunnya hujan, panas, siang dan malam, berat dan ringan, dan sebagainya. Semua tugas itu dilakukan dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Tiupan malaikat Israfil merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tiupan sangkakala yang pertama mengakibatkan rusaknya alam dunia dengan segala isinya, termasuk matinya semua makhluk hidup. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua membangkitkan semua umat manusia dari alam kubur dan dikumpulkannya di padang mahsyar untuk dihisab. Yang keempat, Israel. Malaikat Israel disebut juga dengan malaikat maut. Hal ini dikarenakan malaikat Israel ditugaskan adalah mencabut nyawa seluruh makhluk hidup yang bernyawa. Bila sampainya waktu dan semua makhluk hidup sudah mati, ia akan mencabut nyawanya sendiri. Yang kelima, Raqib dan Atid. Setiap perkataan dan perbuatan manusia pastilah akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik dan buruk kita terhindar dari pengawasan kedua malaikat Allah, yaitu Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan Atid bertugas untuk mengawasi dan mencatat perbuatan dan perkataan manusia. Yang baik dicatat oleh malaikat Raqib yang selalu ada di sebelah kanan manusia, sedangkan yang buruk dicatat oleh malaikat Atid yang selalu berada di sebelah kiri manusia. Yang keenam, Munkar dan Nakir. Setelah meninggal dunia, manusia akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu alam kubur. Di dalam alam kubur ini, manusia akan ditanya oleh kedua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Kedua malaikat ini bertugas menanyakan perbuatan atau amal manusia setelah mati di alam kubur. Yang ketujuh, Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Malaikat Malik disebut juga malaikat Zabaniyah, sebagaimana ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanad'u az-zabaniyah." Yang artinya nanti kami akan memanggil malaikat Zabaniyah atau penjaga neraka. Diambil dari surah Al-Alaq ayat 18. Yang kedelapan, Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan memelihara surga yang merupakan tempat bagi manusia untuk menerima ganjaran pahala sebagai balasan perbuatan baiknya selama hidup di dunia. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi iman kepada malaikat, yaitu satu yang membedakan malaikat, jin dan iblis adalah dari segi asal diciptakan, sifat-sifatnya dan diciptakannya. Yang kedua, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan iblis, jin dan setan itu diciptakan dari api atau nyalanya api. Dan yang ketiga, malaikat memiliki sifat patuh dan taat pada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan jin sifatnya sombong, ingkar dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja materi hari ini. Semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan kami minta maaf. Kami akhiri billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.